Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat muslim dimanapun berada, dan khususnya buat sahabat-sahabat semua yang telah hadir dan mampir di channel ini. Semoga salawat dan salam tidak henti-hentinya diaturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan buat teman-teman yang hadir saat ini, semoga diberikan Allah Ta'ala keberlimpahan dan senantiasa selalu disehatkan seluruh keluarganya dan para kerabatnya. Amin, Allahumma amin. Adapun pada kisah kali ini kita akan mengangkat golongan orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima. Sholat adalah merupakan ibadah yang mulia sehingga dijadikan sebagai tiang agama, dan ia adalah ibadah spesial yang diterima perintahnya secara spesial, diterima langsung menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dari seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jika salatnya diterima, maka amalan yang lain pun diterima. Tetapi jika salatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian yang besar akan menimpa dirinya. Wahai sahabat semua, maka perhatikanlah 3 golongan yang sholatnya tidak diterima, agar jangan sampai termasuk golongan tersebut, sehingga bisa terhindar dari kerugian di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya, tidak diterima oleh Allah. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Saudara yang saling mendiamkan atau memutus hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Miqsyad Al-Maskhobih. Yang pertama adalah imam yang dibenci. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Imam di sini bisa bermakna 2. Imamatun sugro atau imam kecil adalah imam sholat. Apabila dia maju dan makmum tidak suka, maka ia tersebut sholatnya tidak diterima. Tentu ketidaksukaan beralasan syar'i, bukan alasan karena panjang ayat atau rukunya, tapi karena dia fasik, jahil, dan pelaku bid'ah. Yang kedua adalah imamatun kubro, pemimpin umat, baik sultan, khilafah, gubernur, presiden, dan seterusnya. Apabila jadi pemimpin yang tidak dicintai rakyat karena tidak amanah dan ketidakadilannya, maka sholatnya tidak diterima. Bahkan bila dia berkhianat, maka dia tidak mencium bau surga. Sebagian ulama juga menjelaskan, masuk dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya, seperti ketua RT, ketua RW, kepala lurah, hingga presiden. Dan apabila para pemimpin tersebut dibenci oleh warganya, maka sholatnya tidak akan diterima. Adapun yang kedua adalah istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara ia meninggalkannya tidur, setiap sholat yang dikerjakan sang istri yang seperti itu, maka akan sia-sia sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahan suaminya. Ulama pun Imam Al-Muzir berpendapat itu pun juga sebaliknya bisa terjadi pada suami gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai suami kepada istri, baik makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, dan pendidikan. Marah yang diterima sholatnya tentu dengan alasan yang dibenarkan secara agama, yaitu kewajiban suami dan istri tidak dilakukan dengan baik.
Maka menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajari ilmu rumah tangga tentang kewajiban menjadi suami dan istri dalam Islam. Yang ketiga adalah dua saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Dua orang yang bersaudara, baik saudara kandung maupun saudara seiman, yang saling mendiamkan serta memutuskan hubungan mereka, kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan apapun dari sholat yang dikerjakannya sampai ia berbicara atau menyambung kembali hubungan yang diputuskan. Dua saudara yang saling mendiamkan berkonflik, bertikai, baik saudara kandung ataupun saudara muslim, karena semua orang mukmin adalah ikhwah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, yaitu 3 hari. Mereka berdua bertemu, namun yang satu saling berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu yang memulai dengan memberi salam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka walaupun salatnya banyak sekali, tetapi semasa hidup mereka bertikai, maka salatnya tidak diterima, tidak terangkat, bahkan tidak memutus persaudaraan, tidak diterima amalannya dan tidak masuk surga. Tidaklah masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahmi. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dibukakan pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali akan diberi ampunan oleh Allah, kecuali seorang yang dia punya permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah dari ampunan Allah dua orang ini sampai mereka berdua berdamai. Hadis riwayat Muslim nomor 2565. Semoga kita tidak termasuk dalam 3 golongan yang sholat tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.